Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa yang ada di rumah. Senang sekali tentunya Aziz bisa menyapa kembali pemirsa yang ada di rumah dalam program Lawang Surga, banyak jalan menuju surga. Nah, hari ini ataupun tepat hari ini Aziz sedang berada di lokasi di mana ada peringatan Syawalan yang tradisi terkenal di Kota Pekalongan. Biasanya dilakukan 1 minggu setelah Hari Raya Idul Fitri, pemirsa. Banyak tentunya tradisi yang dilakukan di Kota Pekalongan. Salah satunya adalah peringatan lupis raksasa. Nah, peringatan lupis raksasa ini tentunya sudah dilangsungkan dari 150 tahun yang lalu, pemirsa. Tujuan dari diselenggarakannya tentunya kegiatan ataupun tradisi ini adalah satu, yaitu kebersamaan ataupun satu persatuan. Karena lupis ini kan dibuat dari beras ketan. Beras ketan itu ibaratnya kalau umpamanya kita tahu itu melekat ya pemirsa ya. Nah, kelekatan itulah yang dibuat menjadi filosofi untuk masyarakat Kota Pekalongan, terlebih khusus di lingkungan Krapyak ini tersendiri, untuk menjadi masyarakat yang saling bersatu, gotong royong, saling rukun, hidup berdampingan seperti itu. Dan pemirsa yang ada di rumah, tentunya nanti kita bakal mencari tahu bagaimana cara pembuatannya, kemudian juga sejarahnya, dan juga nanti kita bakal ikutin juga prosesi pemotongan bersama dengan kepala ibaratnya wali kota Pekalongan yang akan memotong secara resmi, dan biasanya akan dibagikan kepada masyarakat sekitar, dan masyarakat pun akan saling berebutan. Karena kenapa? Karena masyarakat sekitar beranggapan bahwa ketika mendapatkan lupis tersebut akan mendapatkan keberkahan. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah, ikutin terus tentunya tradisi yang sangat epik ini yang ada di Kota Pekalongan hanya di program Lawang Surga, banyak jalan menuju surga. Setiap tanggal 7 Syawal, warga Pekalongan akan merayakan suatu tradisi yang unik, yakni tradisi lupis raksasa. Tradisi ini dilaksanakan di Kelurahan Krapyak atau di Jalan Jeramprang, Kota Pekalongan. Tradisi ini sudah dilakukan turun-temurun oleh warga setempat. Tradisi Syawalan dengan lupis Pekalongan merupakan tradisi masyarakat Kota Pekalongan, khususnya masyarakat daerah Krapyak di bagian utara Kota Pekalongan, yang dilaksanakan pada setiap hari ke-7 atau 8 Syawal sesudah Hari Raya Idul Fitri. Hal paling menarik dalam pelaksanaan tradisi lupis raksasa ini adalah dibuatnya lupis raksasa yang ukuran mencapai berat 1830 kg dengan bulat 250 cm dan tinggi 223 cm. Setelah acara doa bersama, lupis raksasa kemudian dipotong oleh wali kota Pekalongan dan dibagi-bagikan kepada warga pengunjung. Para pengunjung pun biasanya berebut untuk mendapatkan lupis tersebut yang maksud untuk mendapatkan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya 1 Syawal. Kalau tadi ataupun episode-episode sebelumnya marhaban ya Ramadan, karena kita menyambut bulan Syawal ya buat pemirsa yang ada di rumah. Jadi kita sebutkan, kamu jangan ngeliatin gitu dong, malu nih jadinya ya. Jadi kita sebutkan ataupun menyambut bulan Syawal ya. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin terlebih dahulu tentunya untuk pemirsa yang ada di rumah. Senang sekali tentunya saya Aziz Mahendra bisa menyapa kembali masih di program Lawang Surga, banyak jalan menuju surga. Nah, buat pemirsa yang ada di rumah, kalau kita berbicara mengenai program Lawang Surga kan sangat beragam gitu ya, karena memang banyak jalan untuk menuju surga. Salah satunya adalah ketika kita nguri-nguri budaya ataupun tradisi. Nah, di Kota Pekalongan sendiri ini ada tradisi yang sangat unik pemirsa. Biasanya ini dilakukan dalam 1 tahun sekali. Namanya adalah peringatan Syawalan dengan membuat lupis raksasa. Nah, di samping Aziz sekarang sudah ada ketua panitia dari perayaan Syawalan 1444 Hijriah yang diselenggarakan di Krapyak, Kota Pekalongan. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Mas Bro. Oke, waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini dengan Mas siapa? Salaman Mas Tuki ya, ini editornya Batik TV. Ada namanya editornya Batik TV. Oke juga. Mas Tuki ini kan masih sekolah SD ya? Iya, SD. Sadar diri. Masih muda, yeah. Jadi Mas Tuki ini inilah manfaat dari regenerasi ya pemirsa ya. Jadi anak yang muda ataupun generasi milenial, generasi Z ini ditapuk untuk bisa menjadi ketua, untuk bisa nguri-nguri tradisi ini ya, gitu ya Mas Tuki ya.
Nah, ini kalau kita ngomongin masalah tradisi tahunan Syawalan lupis raksasa yang Ya. itu menjadi khas. Mungkin seluruh Indonesia juga sudah tahu ataupun paham tentang tradisi ini. Bahkan ribuan masyarakat dari luar kota Pekalongan pun datang untuk menyaksikan pemotongan lupis raksasa ini ya Mas Uki ya. Nah, nanti kita bakal berbicara ataupun ngomongin tentang sejarahnya pemirsa sama Pak Fakhrudin. Tapi kalau sama Mas Uki, kita bakal ngobrolin tentang proses pembuatannya Mas Uki. Ya, betul. Buat pemirsa yang ada di rumah, kita lihat di belakang Aziz sekarang ada ya seperti dandang yang besar. Kemudian juga ini sepertinya bangunan khusus dibuat untuk pembuatan lupis raksasa ini pemirsa. Nah, coba kita tanya ke Mas Uki. Mas Uki, kalau Aziz kan asli Pekalongan juga. Iya. Setiap tahun juga ngeliput ke sini gitu kan ya. Sepertinya bangunan ini baru gitu ya Mas Iya, Uki ya. baru. Awalnya belum ada bangunan yang proper ataupun mewadai seperti ini ya. Berarti pemerintah Kota Pekalongan sangat konsen ataupun peduli ya akan Iya. tradisi ini ya. Apakah ini bantuan dari pemerintah? Untuk bangunan ini sendiri itu Ha-ha. termasuk dari bantuan pemerintah, Kak. Karena ini baru dibangun sekitar 2021 dan digunakan 2022 kemarin. Oke. Karena proyek ini juga sama Ikut seperti sama di ini ya, jalan pinggir jembatan jalan. Ya. Gelamprang gitu Ya. ya, yang menjadi Keranjang, ya. ikoniknya Kota Pekalongan juga gitu. Luar biasa sekali ya pemirsa, kalau mamanya ada sebuah tradisi, kemudian juga pemerintahnya juga peduli akan itu, insya Allah masyarakat sekitarnya pun akan ditambah semangat Ya, gitu ya, betul. untuk nguri-nguri tradisi tersebut. Oke, Mas Uki, kita masuk ke dalam pembuatan lupis raksasa. Kalau tahun-tahun sebelumnya biasanya lupis tersebut bisa mencapai 1 kuintal gitu 1 kan ya. ton, 1 betul, ton. Iya. 1 ton sama 1 kuintal sama nggak sih? Beda. Beda Kalau ya? 1 ton kan 1000 kilo. 1000 kilo. Kalau 1 kuintal 100 kilo. 100 kilo, berarti lebih besar Iya. ya, berkali-kali lipat gitu ya buat pemirsa yang ada di rumah. Nah, ini proses pembuatannya dilakukan dari hari apa, kemudian step by stepnya seperti apa, bisa Iya. diceritakan nggak Mas Uki? Mungkin step awal itu dari persiapan kayak meetingi daun, Oke. kayak nata daun, terus motong-motongin bambu yang seperti Yang buat dilukis, landas, apa tuh namanya? Sangganya lukis, ya. itu Terus? dari hari Minggu. Oke. Untuk hari Seninnya kita mulai dari pembuatan. Pembuatan itu kita awali dari kayak kita mau bikin nasi. Itu beras ketan kita cuci terlebih dahulu, lalu kita masukin ke tungku kayak dandang, cuma Dandang kecil. tapi yang kecil-kecil ya, tapi itu kecil-kecil. banyak gitu ya. betul. Itu bisa menghabiskan berapa dandang, Mas? Itu sekitar 5-6. 5-6 tapi Iya. dinanak terus Iya. terus sampai beberapa Iya. hari sampai Nah, dengan bukan beberapa hari. Itu cuma beberapa jam itu sampai setengah ya agar nggak ngeletis, itu bahasa Pekalongannya ngeletis. jadi habis ditumbuk terus habis itu Ditumbuk, kita lalu masukin ke keranjang itu. Oke, yang sudah dibuat yang ya. Sudah dibuat di Sudah dibuat. kerangka itu masukin sampai sebesar itu. Oke, Ya, terus habis mungkin. itu Ya itu kita lalu masukin, setelah itu kita masukin ke dandang yang lebih besar. kandang besar yang Ya, di belakang ini. kita ini ya. Ini selam- memang dibuat dan didesain khusus ya. Iya, khusus Berarti setiap buat- tahun itu ukurannya sama terus ya, 1 kuintal ya? Untuk setiap tahunnya itu biasanya lebih besar. Lebih besar. Untuk yang tahun ini aja kan sekitar 1.830 kilo. Wow. Atau sekitar 1,5 ya? 1 ton 830 kilo. Wow, jadi kenaikan beratnya pun ini ya apa tuh pasti nggak Iya, atau pasti. apa ngacak gitu? Ya nggak pasti sih, cuma ngaca. Kayak Cuma ngacak semisal tapi untuk ukuran ataupun angkanya itu yang pasti gitu Iya. ya ibaratnya ya. Oke. untuk tinggi sih biasanya. Kalau lebar kan udah nggak bisa segini karena dandangnya juga ukurannya udah nggak bisa. Lebarnya nggak bisa diperbesar dilebar. lagi ya, tapi untuk ketinggiannya. Iya. Nah, kalau ini sendiri habis itu dimasukkan ke dandang sini, terus habis itu prosesnya apa lagi masuk? Berapa lama sih dimasukin ke dandang ini? Untuk dimasukin yang pertama itu sehari, berarti semisal kita masuk hari kemarin masuk Senin sore. Senin sore kita masuk terlebih dahulu, lalu Selasa sorenya kita balik. Oke. Kita balik lalu masukin lagi. Berarti Rebu sore kita angkat. Ini pasti tiriskan. sangat effortless banget Iya, ya untuk membalik lupis tersebut ya. Jadi buat pemirsa yang ada di depan nanti bisa lihat gambarnya secara detail bagaimana proses untuk membalik. Itu membutuhkan berapa tim atau kru untuk bisa membalik lupis ini, Mas? Untuk timnya sendiri kita panitia itu dari remaja sampai orang tua, kita bersatu rukun, buyut rukun, gotong royong. Ini benar-benar Iya. menandakan ataupun filosofi lupis itu Ya, tersendiri betul. itu tergambarkan oleh masyarakat sekitar sini Ya, ya. benar. Luar biasa. Karena kan kenapa kita mengambil ketan, karena ketan itu identik dengan lengket. Lengket itu kita artikan sebagai kesatuan dan persatuan gitu, Mas.
luar biasa. Satu lagi dong, merdeka gitu. Merdeka. Ini kayak gini ya, kalau maunya pemuda-pemuda Indonesia semuanya seperti ini, insya Allah Indonesia akan semakin maju gitu ya, pemirsa ya. Amin ya, Mas Uki ya. Amin, Lu jangan melebar ya, gue puji ya. Iya. Bener banget. Oke, buat pemirsa yang ada di rumah pasti juga penasaran kan bagaimana sih bentuknya lupis sekarang. Tadi yang sudah dijelasin dari A pembuatan sampai dengan Z gitu kan ya, sama Mas Uki selaku dari Ketua Panitia Lupis Raksasa peringatan Syawal 1444 Hijriah di Kota Pekalongan. Nah, nanti kita juga bakal ngobrol tentunya bersama dengan ibaratnya bisa dikatakan sesepuh kali ya di sini ya, perihal sejarah dari lupis ini sendiri. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetap di program Lawang Surga. Banyak jalan menuju surga. Masya Allah, buat pemirsa yang ada di rumah, sekarang Aziz sudah bersama dengan Pak Fahrudin. Pak Fahrudin ini salah satu ibaratnya semi apa ya Pak ya? Semi sesepuh di daerah Krapia, di mana di sini diselenggarakan tradisi Syawalan ya, lupis raksasa pemirsa. Nah, langsung saja mungkin buat pemirsa di rumah, Aziz pengen bertanya sama Pak Fahrudin. Pak Fahrudin, kalau boleh tahu, menilik ya ke belakang, kita flashback tentunya awal mula adanya sejarah lupis raksasa ini ceritanya seperti apa sih Pak Fahrudin? Jadi dulu masyarakat yang berada di wilayah Krapia ini memang dengan terkenal dengan suasana yang sangat religius. Karena pada saat itu orang-orang yang di wilayah Krapia, khususnya yang berada di Krapia Kidul dan sekitarnya, kalau lebaran satu hari itu kan berarti kan kita memasuki hari tasyrik. Betul. Kan diharamkan untuk berpuasa. Barulah kedua ya. Nah, baru hari kedua, kita masuk ke hari kedua sampai ke hari ketujuh. Oke. Itu kami masyarakat di lingkungan kami itu semuanya berpuasa lagi, berpuasa sunat. Itu mengharap ridho dari Allah, karena berpuasa 6 hari itu pahalanya sama dengan puasa diampuni 1 tahun. dosa 1 tahun gitu ya. Jadi kita mendapat bonus sudah melaksanakan puasa 1 bulan. Betul. Kemudian 1 hari kita lebaran, 2 hari setelah lebaran dilanjut berpuasa Syawal ya. Itu bonus, dan itu pun pahalanya bukan main-main. 1 tahun ibadah puasa. Masya Allah. Makanya dari awal itulah kemudian 7 hari berpuasa, kemudian setelah itu Syawalan dimeriahkan ada gitu. Lebaran kedua. Luar biasa. Nah, setelah 6 hari berpuasa ada lebaran kedua, itu berarti hari Syawalan. Nah, pada waktu itu para tokoh kita, sesepuh kita, tokoh dari para kiai, dari para alim, itu membuat semacam kegiatan yang berbasis religi, diantaranya silaturahim antar rumah yang dulu sifatnya door to door. Bukan kalau sekarang kan anak-anak sekarang kan silaturahim tetangga dilupakan, langsung ke arah yang lebih jauh. Bukan malah mendahulukan tetangga sekitar terlebih dahulu gitu ya Pak ya. Jadi intinya setelah itu ada semacam kegiatan seperti itu berjalan sekitar 5 tahun. Kisaran berjalan 5 tahun, kemudian ada pemikiran nanti apabila kita melakukan kegiatan seperti ini tidak ada bentuk kemeriahan dari dari kegembiraan kita setelah merayakan kemenangan. Dalam artian kita untuk menjadikan kegiatan ini bisa berlangsung lama ke depannya, maka digagaslah sebuah kegiatan yang namanya lopes. Dan lopes itu pun masih bersifat umum, bukan dibentuk secara besar seperti yang kita ketahui saat ini. Awal mulanya berarti kalau besar ini dari tahun berapa ya Pak Fahrudin? Ini mulai besar
seperti ini berarti kisaran tahun 2010-an. Oh. Jadi berbagai inovasi dalam artian walaupun mesti Dilakukan oleh masyarakat sekitar gitu ya. sekitar. Dan ini menilik lagi dari sejarah awal mulanya. Kemudian setelah itu masyarakat di sini yang begitu peduli dengan para tamu, maka muncullah gagasan kita membuat lopes yang bersifat agak besar. Dan itu pun masih menjadi sebuah menjadi sebuah monumen, semacam monumen itu nggak dipotong. Oke, hanya cuma dipajang saja dalam gitu bentuk ya. replika dulu. dalam bentuk Replika. replika. Terus? Nah, kemudian setelah itu disiasati lagi kalau kita disikapi kalau kita kok mengadakan kegiatan sementara itu lopes cuma sekedar kamuflase, nggak ada pembagiannya nggak ada secara pembagiannya, benar gitu ya. nggak ada kaidahnya, maka ini bentuk sebuah kebohongan. Betul. Nah, makanya dari para sesepuh, para ulama menggagaslah kegiatan tersebut dengan penuh dengan kehati-hatian, karena gagasan dari para sesepuh kita itu sangat positif, sehingga kita pada waktu itu diadakanlah semacam jimpitan. Oke, Mungkin Mas Aziz tahu ya jimpitan ya? tahu. Itu kan Nah, khas Kota Pekalongan khas ya, Kota kayak Pekalongan. ngumpulin nasinya dari tetangga satu dengan yang lainnya, dikumpulin jadi satu gitu. Intinya semacam swadaya berupa bentuk bukan nominal waktu itu, bentuk materi seperti Materinya. itu bahan dasarnya, ada yang nyumbang kayu, ada yang nyumbang Lupis semacam- pertama yang direalisasikan itu besarnya berapa besar, Pak? Kalau sekarang kan semakin gede ya, karena semakin tahun ada tambahannya. Catatan yang saya tahu tentang lopes yang bisa disajikan untuk masyarakat halayak umum itu paling ketinggian 60 cm sampai 70 cm. Oh, 60 sampai 70 ya. Jadi karena memang semakin tahun naik Iya. dan akhirnya pun semakin Dan besar akhirnya, gitu ya. Setelah waktu itu kan antara panitia kan belum ada sinergi dengan yang muda-muda waktu itu. Karena pada saat itu memang pemudanya mungkin dengan kesibukan masing-masing. Sehingga hal tersebut kita cermati, kita siasati bagaimana caranya kita untuk menginovasi sebuah kegiatan yang sekiranya itu masyarakat umum itu tidak jenuh. Betul. Paling lopes bentuknya seperti itu saja, nggak ada perubahan, monoton. Cuman yang kami perlu kami sampaikan Ke masyarakat. bahwa lopes ini bukan dari segi bentuk ataupun rasa. Tentang keoriginalan rasa tersebut memang tidak ada apa-apanya. Lah maka dari itu ini sebagai simbol Filosofi ya. dalam bentuk Satu kesatuan. Karena sebuah kesatuan itu tanpa dengan didasari kebersamaan itu mungkin Wah, luar biasa. tidak akan bisa dilanjutkan ataupun dilestarikan. Makanya Betul. kami sebagai penyelenggara ataupun sebagai pewaris daripada para sesepuh yang menggagas kegiatan tersebut, kami sangat berhati-hati. Makanya dalam kegiatan seperti ini kami mengambil konsepnya konsep ilahiyah. Ilahiyah, gimana tuh, Pak Artinya Fakhrudin? kita itu merujuk pada vertikal horizontal, dalam artian kita itu merujuk dalam Habibin Nanas, Habibin Allah gitu ya. Habibin Nanas. Betul. Makanya dalam suatu kegiatan seperti ini kami juga mengambil tema juga dalam tema ini, walaupun ini tidak secara umum, secara universal, kami cuman menganalogikan sendiri, berarti pantasnya kegiatan seperti ini kita berarti bisa mengambil tema mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai tradisi berbasis religi. Wow, luar biasa. Jadi tahun ini temanya itu gitu. Apakah setiap tahun temanya berbeda berarti ya? Ini cuman sekedar untuk Konsep ibaratnya. Luar biasa ya. Ya pada intinya kita itu ya untuk mempersatukan lah. Betul ya, karena memang Karena filosofi dari filosofi lupis itu dari tersendiri adalah satu kesatuan ya, Pak Fakhrudin ya. Makanya, kenapa kondimen yang dipakai ini kok Beras ketan, karena lengket dan itu daya rekatnya itu sangat hebat. daya rekatnya sangat luar biasa. Nah, Ini kalau umpamanya kita dengarkan sejarahnya lupis ini sama Pak Fakhrudin, 1 tahun nggak bakal selesai ya Pak ya, karena memang panjang sekali ya, jadi dan intinya, filosofinya juga banyak gitu ya.
Jadi buat pemirsa yang ada di rumah ini tadi kita sudah dijelaskan proses pembuatannya, kemudian juga kita sudah menilik sedikit gitu kan tentang sejarah dari lupis ini. Semoga dengan adanya ini tentunya kita bisa belajar, apalagi kaum generasi muda, generasi milenial, Gen Z itu harus melek akan tradisi-tradisi yang ada di lingkungan kita gitu ya Pak ya, dan tidak hanya melek saja, namun juga peduli, action secara langsung. Pak Farudin, terima kasih banyak atas waktunya ya. Sukses selalu karena hari ini udah matang ya Pak Farudin ya. Tinggal besok mengeksekusi bersama dengan Pak Wali Kota Pekalongan ya. Insya Allah betul sekali. Kita juga bakal hadir bakal ngeliput gimana masyarakat Kota Pekalongan. Bahkan oh iya, katanya juga banyak ya tamu-tamu dari luar negeri yang datang khusus untuk menyaksikan lupis raksasa ini gitu kan. Spill satu aja deh Pak. Tahun berapa sih tamu tersebut dari luar negeri datang di sini untuk menyaksikan lupis raksasa? Jadi dalam catatan kami yang pernah hadir di sini itu dari Swedia. Wow. Itu kebetulan ada pertukaran siswa antara pertukaran siswa dari Universitas Indonesia dengan luar negeri. Pada waktu itu memang yang diambil mereka dalam artian seperti di sini jurusannya itu tentang histori, tentang kebudayaan. Jadi tepat sekali ya datang ke sini untuk menilik sejarah ataupun tradisi lupis itu tersendiri ya. Sedangkan lupis ini memang sudah 150 tahun ya pemirsa. Pak Farudin, terima kasih banyak ya. Ini ilmunya sangat luar biasa sekali, di-sharing sama Aziz, di-sharing sama pemirsa yang ada di rumah. Sukses buat besok acaranya. Kita bakal saksikan bersama. Tentunya semoga tradisi ini selalu ada. Jadi untuk bisa daya tarik wisatawan di Kota Pekalongan ya. Harapan kami seperti itu. Amin ya robbal alamin. Buat pemirsa yang ada di rumah juga tidak terasa pemirsa, Aziz harus pamit undur diri dari hadapan pemirsa. Jangan sampai lupa untuk terus saksikan program Lawang Surgo hanya di Batik TV. Saya Aziz Mahendra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati para pemirsa Batik TV rahimakumullah. Alhamdulillah berkesempatan yang baik ini saya akan sedikit membahas mengenai tradisi Syawalan, yaitu Syawalan dan lupis raksasa. Ini merupakan tradisi yang khas untuk daerah Kota Pekalongan, khususnya itu di daerah Kerapia, yang mana itu diselenggarakan, dirayakan biasanya pada tanggal 8 Syawal. Hal ini apabila kita lihat dari dalilnya, dari dokumennya atau hadisnya, disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana wa atba'ahu sittan min Syawal kana kasaumid dahri." Haditsun sahihun rawahu Ahmad wa Muslim. Yang artinya, barang siapa yang melakukan puasa Ramadan kemudian diikuti dengan puasa selama 6 hari pada bulan Syawal, maka seakan-akan ia berpuasa selama 1 tahun penuh. Ini hadis sahih riwayat Ahmad dan Muslim. Para pemirsa Batik TV rahimakumullah, berangkat dari sejarahnya bahwasanya umat muslim khususnya di daerah Kerapia, Kota Pekalongan, pada zaman dahulu itu biasa ketika tanggal 1 Syawal
itu merayakan Idul Fitri, kemudian mulai tanggal 2 Syawal, tanggal 3 sampai dengan tanggal 7 itu mereka melaksanakan puasa saum bulan Syawal yang jumlahnya 6 hari ini. Kemudian tanggal 8 Syawal itu dilaksanakan perayaan Syawalan yang ini kemudian diisi dengan silaturahim, dan ini sangat juga bermakna pada ajaran agama Islam. Mereka saling mengunjung kepada teman, para sahabat, kerabat dan sebagainya, bersalaman dan saling memohon maaf, dan itulah inti dari tradisi Syawalan. Mengenai salaman, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayusafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa." Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Yang artinya, tidaklah dua orang muslim bertemu lalu berjabat tangan bersalaman melainkan diampuni dosa-dosa di antara keduanya sebelum mereka berpisah. Ini hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dan inilah makna inti dari tradisi Syawalan, yaitu silaturahim. Mengenai silaturahim sendiri, Rasulullah SAW bersabda, "Man habba an yubsatalahu fi rizqihi wa yusa'alahu fi amrihi fi asarihi falyasil rahimah." Hadis sahihun rawahu Bukhari wa Muslim. Barang siapa ingin dibentangkan rezekinya di dunia dan ingin dipanjangkan usianya atau diabadikan nama baiknya, dikenang nama baiknya, hendaklah ia bersilaturahim. Ini hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim dan Abu Dawud serta Nasai dari sahabat Anas. Para pemirsa Batik TV rahimakumullah. Kemudian di dalam perayaan itu biasanya ada pemotongan lopis raksasa. Mengapa lopis? Mengapa bukan lontong atau bukan ketupat? Inilah ciri tradisi Syawalan di daerah Kerapiak Pekalongan. Karena karakteristik lopis sendiri memiliki makna filosofi yang mendalam. Di antaranya, lopis itu menggunakan bahan dasar ketan, yaitu beras ketan, bukan beras biasa. Lantas dibungkus menggunakan daun pisang, lalu diikat menggunakan tali, kemudian direbus selama kurang lebih 4 hari 3 malam. Hal ini menjadikan lopis penganan yang memiliki tekstur dan rasa yang khas. Lopis melambangkan eratnya tali ikatan silaturahim dan memendam rasa iri, dengki, serta memaafkan di antara sama. Belum lagi rasa lopis yang lengket, gurih, lezat dihidangkan dengan menggunakan kelapa parut yang dikucuri gula merah cair atau yang terkenal dengan sebutan kinco. Hal ini bermakna akan gurihnya dan lezatnya silaturahim apabila dijalankan bagi umat Islam, dan itu dinikmati bersama-sama dengannya dengan terjalin keakraban di antara kaum muslimin. Dengan berkembangnya tradisi Syawalan dan lopis raksasa ini dan dikelola sebagai aset wisata untuk khas daerah Kota Pekalongan, maka pengunjung atau yang hadir pada acara tersebut bukan hanya muslim, melainkan juga non-muslim ikut serta dalam acara itu dengan berebut berkah lopis yang dipotong oleh wali Kota Pekalongan. Dan disinilah makna moderasi beragama, yaitu penghormatan terhadap tradisi dan kearifan lokal serta meleburnya masyarakat, baik muslim maupun non-muslim, baik kalangan pemerintah atau birokrat maupun rakyat. Semua mereka bergembira merayakan tradisi Syawalan. Kaum muslimin rahimakumullah. Dan asal mula dari kata lopis itu konon kabarnya itu dari bahasa Arab. Dari bahasa Arab, kulu bismi kuntum barik, yang artinya bacalah bismillah, niscaya kalian akan diberkahi. Di lidah orang Jawa,
perkataan ini cukup sulit. Akhirnya menjadi holopis kuntul baris. Nah, lopis itu ungkapan yang mudah dari kulu bismi, yang artinya bacalah bismillah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.